Oke guys, aku sama Ajwar setelah berjalan-jalan beberapa tempat makanan yang ada di kota Medan, bahkan sudah puluhan tahun. Dan itu tepatnya Rujak Simpang Jodoh. Dan Rujak Simpang Jodoh ini sudah turun-temurun dari kakek nenek buyut. Panas-panasan, kita jalan kaki, kita lagi cari rujak. Jadi kita mau makan. Sebenarnya rujak ini appetizer atau dessert ini bisa juga ya, karena salah satunya ini makanan yang menyegarkan. Ini rujak berada tepat di daerah Tembung, namanya Rujak Simpang Jodoh. Rujak ini dikelola oleh kakak Ica. Dan ini keturunan keempat. Dan ini rujaknya buka dari jam 10 sampai ke jam 10 malam. Dan kakak sendiri itu pengelolanya dan juga sudah mempunyai beberapa karyawan. Nama saya Ica Winanda, umur 25 tahun, saya asli orang Melayu. Yang buat makin unik lagi sebenarnya itu yang jual, Mbak Ica namanya, cantik pula orangnya kan gitu. Jadi makin rame lagi gitu ya. Jadi kita ngelihatnya pun enak juga. Jadi barang-barang dan bahan yang disajiin pun fresh ya. Jadi Mbak Ica ini juga umurnya masih muda, umur 25 tahun, udah beberapa cabang yang sudah buka. Turun-temurun sih, kalau saya udah generasi keempat. Dan silsilahnya Mbak Ica ini adalah 4 generasi. Atau generasi keempat yang sudah melanjutkan rujak. Ini sebenarnya paten ya, anak muda yang benar-benar mau melestarikan budaya, yaitu sejarah dari makanan-makanan Indonesia, termasuk Melayu. Kalau dulu orang perkebunan selalu di belakang tempat penyimpanan barang. Jadi setiap orang itu kayak ngambil gaji, selalu nongkrong di sini, bawa pasangan. Memang sih banyak yang jadi, makanya dibilang Rujak Simpang Jodoh. Ini unik ini, karena nama rujaknya ini Rujak Simpang Jodoh. Tapi memang ada sejarahnya dan ada ceritanya kenapa dibilang Rujak Simpang Jodoh. Yang makin unik lagi di sini pakai gula merah yang cair, yang lumayan mau cair gitu, sama kita pakai itu pisang batu, yang pisang yang untuk lengket-lengket gitu. Keren sih sebenarnya dan enak. Ini nggak ada pakai gula sama sekali. Kalau di sini aslinya dengan pisang batu, Pak. Kalau makan banyak-banyak pun nggak akan sakit perut. Pisang itu kan obat sakit perut nih. Kalau rujak kayak teng-teng itu kan nggak ada pisangnya. Jadi kalau makan banyak pun kan buat sakit perut dia, mules. Kalau ini nggak. Gula aren asli dari Sipira. Kalau buah 9 macam. Kalau yang asam itu mangga sama kedondong. Itu kan kebanyakan kayak orang yang ngidam. Jadi kan harus ada. Kalau yang lainnya ya kayak nanas, jambu air, jambu biji, bengkoang, pepaya, timun, belimbing, itu ada. Untuk makanan ini memang luar biasa ya, nggak bisa kita anggap enteng. Ini benar-benar salah satu culture yang harus terus lestari di semua Indonesia, termasuk ini Sumatera Utara. Mudah-mudahan Rujak Simpang Jodoh ini sangat-sangat bagus sekali. Baru untuk sejarahnya yang aku dengar tadi, yang kita dengar dari Mbak Icanya sendiri, bahwasanya Rujak Simpang Jodoh ini sebenarnya dulu di sini tempat persinggahan untuk muda-mudi ketemu gitu dulu, zaman dulu sekalian. Jadi ketika ketemu di situ ada jualan rujak, jadi makannya di situ, dan katanya ada gudang juga yang kalau nanti ketemu di situ. Pokoknya seperti itulah ceritanya, makanya dibilang Rujak Simpang Jodoh. Kalau sekarang kan kayak banyak
makanan yang enggak ini sih Bang, kayak penyedapnya kan banyak gitu kan, nggak asli, terus juga menimbulkan penyakit kan. Kalau ini kan buah-buahan enggak, dan itu pun asli, nggak ada campuran apapun, memang asli, nggak ada kayak contohnya taruh micin itu nggak ada. Jadi kan nggak ada penyakit lah dibilang kan, makanya orang pun nyari rujak, apalagi kemarin pas COVID. Nah, itu sangat meningkat ya, pembeli ya. Kalau untuk sekarang udah 20.000 seporsi. Karena juga kan ngikuti harga pasaran buah. Tapi kalau untuk sekarang nggak naik lagi, tetap 20. Makasih ya Kak. Oke, Kak. Nah, inilah dia rujak Simpang Jodoh. Simpang Jodoh. Tadi kata kakak itu, kenapa namanya Simpang Jodoh itu karena ini ya, banyak pertemuan dan orang beli rujak di sini bawa pasangannya. Oh, makanya di sini tempatnya pertemuan gitulah ceritanya ya. Tapi sambil makan ya. Sambil makan lah. Jadi itu rujaknya itu ini ya, kacangnya masih Kasar. kasar ya. Tes dari rujak ini sangat menginspirasi kita di zaman lalu, yaitu menggunakan bahan-bahan rempah yang fresh tanpa ada menggunakan api ataupun menggunakan kayu bakar untuk melakukan pengolahan yang namanya pengolahan kedua. Jadi makanya ini kelat, itu yang menggunakan pisang batu tadi, yang aku bilang mama. Kalau pakai pisang ya? Pisang batu. Makanya kalau kita buat rujak di restoran, pasti beda sama yang di sini. Ya kan? Kenapa tuh? Itu karena rujak yang di sini menggunakan pisang batu itu yang gue bilang. Oh, yang pisang diiris-iris batu tadi. ya. Baru juga ini ya, gula merah juga tadi unik ya. Gula merah itu kental-kental gitu ya. Jadi bukan yang model-model keras tapi Keras. masih cair gitu ya. Ya kayak Setengah lembek. cair gitu ya, kayak lem gitu. Kalau dibilang sih sebenarnya rujaknya ini beda sama rujak yang lain. Karena yang pertama ini kacangnya benar-benar masih bulat-bulat ya. Jadi seperti ada tekstur, di mana ada tekstur crunchy-nya. Ada acidity juga ada, dan banyak lagi. Jadi rasanya itu mantap. Ah, emang oke lah, Enak. enak. Ini makanan mana? Melayu ya? Yang masuk khasnya Medan nggak? Jangan masuk khas Medan. Tapi makanya ada ceritanya tadi kan, tepatnya orang Melayu. Karena dia kakak itu tadi udah keturunan keempat. Yang buat kentalnya juga nih ya, karena ada pisang batu tadi ya. Jadi dia kayak Jadi gini, logikanya, masa gula merah kayak berair? Enggak juga. Terus memang nggak dikasih air juga, nggak ada pakai air sama sekali. Ya, Jadi kayak ada kentalnya ya. Untuk bahannya sendiri sebenarnya normal ya, tapi memang bahannya itu rata-rata itu cenderung setengah matang. Jadi kayak pepayanya setengah matang, baru ada kedondong, ada jambu, nenas segala macam. Jadi itu ada manis, asamnya ada dari acidity-nya juga, ada crispy dari tekstur itu bermain. Walaupun ini hanya sebuah rujak yang harganya 20.000, tapi ini memberikan satu ini ya eksperimen atau eksperimental yang bagus di lidah. Ada terus pisang, buahnya memang nggak terlalu matang ini semua. Betul. Paling yang matang si apa? Jambu ini ya, jambu airnya. nanas lah ya. Nanas juga mas. Bal bumbunya ini simpel loh. Kacang, gula merah, sedikit cabai rawit, terus kasih apa? Pisang batu tadi. Itu aja ya. Enggaknya banyak kali, baru diulek. Setelah merasakan rujak ini, rasa keinginan kita untuk menambah itu sangat tinggi karena tidak ada rasa untuk enak ataupun menyudahi untuk memakannya, karena dia mempunyai rasa kelat itu untuk memicu antara kadar lemak dari kacang dan juga rasa manis dari gula merahnya. Ya kalau bisa jangan sampai hilang sih ciri khasnya gitu kan. Kalau sekarang kan banyak orang-orang baru yang jalankan. Kayak ibu kan udah nggak jualan lagi, disewakannya. Kalau bisa itu jangan hilang ciri khas dari Melayu. Ya semoga makan makanan yang seperti ini tetap ada ya. Jadi kita tuh bisa
melestarikan ya. Untuk anak-anak sekarang tuh kadang-kadang lupa dengan makanan-makanan yang pernah jadi sejarah panjang dalam kehidupan kita.